Eva. Anda bisa mencocokkan di gelang pasien. Ya, betul nggak namanya Eva? Ya, kalau betul berarti betul. Kemudian Anda perkenalkan, kalau ini adalah pertemuan pertama, Anda bisa menyampaikan nama saya, gitu ya. Perkenalkan Bu, nama saya, gitu ya. Nama saya Tristi, saya perawat yang bertugas pada pagi ini. Misal saja seperti itu ya. Jadi niat saya datang sini adalah untuk apa? Jadi kalau ini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik, Anda sampaikan, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki. Misal saja seperti itu ya. Jadi disampaikan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengkaji ya data pada ataupun kesehatan ibu. Jadi menyampaikan tujuannya apa? Oh, ini saya mau mencari data atau riwayat tentang kesehatan ibu. Jadi nanti saya akan periksa ini dari ujung rambut ibu sampai ujung kaki. Bisa seperti itu ya. Waktunya berapa? Kita sampaikan kira-kira Anda melakukan ini butuh berapa lama? Misal aja untuk melakukan ini butuh 10 menit. Ya, Anda sampaikan kira-kira nanti 10 menit Ibu, gitu ya. Ibu cukup di sini saja, tidak usah kemana-mana. Ikuti instruksi saya. Karena kalau pemeriksaan fisik yang tahu adalah saya. Berbeda dengan praset yang lain. Nanti kalau praset yang lain ya komunikasinya tidak seperti itu. Kan gitu, sesuai tujuan. Ya. Nanti prosedurnya Ibu, saya akan memeriksakan rambut, mata, telinga, hidung, gigi, mulut dan yang lainnya. Ya, Ibu cukup di sini saja. Kira-kira Ibu bersedia atau tidak? Itu adalah minta persetujuan. Ya, waktunya 10 menit. Kira-kira Ibu setuju atau tidak Ibu? Nah, kalau setuju, nanti saya siapkan alat dulu ya Bu. Jadi alat walaupun sudah disiapkan, kita karena menghadap ke alat, jadi kita permisi dulu ke ibunya. Ya, kalau sudah maka kita mulai. Jadi kita pakai handscoon, ya. Jangan lupa cuci tangan tadi ya, pakai handscoon. Kemudian kita mulai dari yang atas. Ya, karena kita tahu ini adalah yang atas adalah rambut. Jadi kita mengkajinya adalah yang paling atas. Ibu permisi ya Bu, saya mau melihat kondisi rambut dan kepalanya. Ya, jadi di sini kita tetap lihat. Kemudian ingat, dalam pemeriksaan fisik itu ada inspeksi, itu ada palpasi, perkuasi, perkuasi, auskultasi. Teorinya sudah dapat kan? Ya, inspeksi adalah melihat, palpasi, meraba, perkusi, mengetuk, auskultasi, mendengar. Jadi kita lihat ya. Pertama yang kita lihat adalah apa? Yang kita lihat rambutnya bagaimana? Ya kan? Kemudian kulit kepala. Kulit kepalanya bagaimana? Ya, ada ketombe kah? Ya, ada kutu kah? Kotor kah? Ya, begitu juga rambutnya itu dilihat semua. Oke? Kalau sudah dilihat semua, ini dilihat ke sana ya, sampai belakang. Oke, semua. Kemudian kalau sudah ini ditekan. Siapa tahu ada bunyi krepitasi krok. Ya, kita kan nggak tahu pasien ini datangnya, mungkin saja dia terjatuh kan gitu ya. Kemungkinan juga ada luka misalnya. Ini diraba sampai belakang kepala. Oke? Setelah di belakang kepala kita ke depan, agak ditarik dikit rambutnya. Kemudian kita lihat, apakah tangan kita ini ada darah mungkin? Ya, karena kita kan nggak tahu nih pasiennya kan beda-beda, setiap pasien itu beda-beda ya. Kemudian rambutnya ada yang ikut nggak, rontok tidak, gitu ya. Kemudian tangan kita ini kotor tidak? Oke. Kalau ini temanmu ya masih bersih-bersih saja karena dia sehat, gitu ya, nggak ada masalah. Oke, sampai di sini paham? Ya, ini dipegang semua sampai belakang. Kemudian ditarik, kemudian dilihat.
belakang kepala. Oke, oke, sudah. Kemudian kita ke telinga, ya. Telinga dilihat simetris enggak? Simetris, yang dimaksud simetris itu adalah sama enggak kanan dan Kiri. Jangan-jangan dia berbeda. Ini ada aja. Misal saja, oh ternyata dia terjatuh, yang telinganya sini sempal, lecet atau apa kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, jadi lihat kanan kirinya bagaimana kondisinya. Kemudian di bagian telinga luar ini kotor apa? Bersih. Ya, kotor apa bersih. Oke. Kemudian kalau sudah pasiennya suruh duduk, kalau bisa duduk, ya. Kalau nggak bisa duduk tidak boleh dipaksakan. Oke. Kemudian kita melakukan tes telinga. Di sini ada tes Rina dan ada tes Weber, sudah diajarkan. Lihat di YouTube, Bu. Sudah dilihat di YouTube, tapi sudah diajarkan. Pernah ada kelompok lain yang diajarkan? Belum. Ya. Tes Rina itu adalah ini Garbutala, ya. Tidak boleh ditekan seperti ini, ya. Pegangnya tidak boleh seperti ini, tetapi pegangnya yang sini, ya. Dan tidak boleh pegang yang sini. Karena kalau pegangnya seperti ini, itu adalah mempengaruhi getaran. Jadi pegangnya yang sini. Oke. Kemudian Anda cukup ini. Ini sudah bergetar. Kalau nggak percaya, bergetar nggak? Bergetar. Ya, nggak perlu ditatap keteng, gitu ya. Pakai kuku aja. Sudah kenceng ya getarannya ya. Nah, gitu ya. Tetapi berbeda dengan Anda pegangnya gitu. Ini akan berkurang. Getarannya akan beda. Makanya kalau megang harus seperti ini. Ya. Kalau Anda sudah melihat di YouTube, dari depan dulu atau dari belakang dulu? Jadi ditempelkan di daun telinga, Bu. Kok daun telinga? Bukan daun telinga. Sini. Nolel ke sana. Anda bisa pegang sendiri telinganya. Anda enggak yang agak benjol tinggi. Nah, telinganya. Ada ya? Ada enggak? Ada. Berarti itu bukan ditaruhnya di daun telinga seperti ini, bukan. Tetapi Di benjolan. di tulang itu ya. Kemudian tulang apa itu namanya? Anatomi sudah diajarkan kan? Sudah kan? Mestinya sudah. Ya, nanti baca lagi besok. Kalau buat video berarti sebutkan di sini. Kemudian kalau dia sudah tidak bergetar, kita minta angkat tangannya. Nggak usah ngomong, Bu, sudah nggak dengar, gitu ya, nggak usah ya. Jadi disampaikan, Bu, nanti saya periksa telinganya pakai alat ini, ya, saya getarkan. Nanti kalau getarannya sudah tidak terdengar, angkat tangannya, gitu ya. Jangan nanti, Bu, kok nggak dengar ya, Bu, gitu ya. Enggak, angkat tangan. Ya udah. Maka instruksi kita itu yang sangat penting, ya. Masih getar. Seperti itu. Ini adalah tes Rino, berbeda dengan tes Weber untuk mengetahui keseimbangan. Nggak getar, nggak getar. Tes Rino itu dilakukan di telinga kanan dan telinga kiri. Makanya kalau megang, kalau kayak gini nggak boleh. No, salah. Kalau kayak gini nggak boleh. Karena ini nempel. Ya, maka pegangnya harus seperti ini. Oke? Karena dia nggak nempel. Kadang kan mahasiswa itu pegangnya keenakan gitu ya, gini kan? Nah, tapi kalau begini, ini berarti Anda kalau ujian udah nggak dapat nilai.
karena hasilnya berbeda yang ditempel gini sama yang seperti ini. Oke, paham ya? Ya, ini adalah tes Rino dan tes Liber untuk mengetahui keseimbangan, ini untuk mengetahui getaran. Jadi getaran telinga kanan dan telinga kiri bagaimana nanti kita bisa bandingkan ya. Itu adalah tes Rino dan Liber. Nanti untuk lebih fasihnya Anda bisa diajarkan di sistem penginderaan. Anda sudah dapat nggak KMB sistem penginderaan? Belum. Belum. Semester ini nggak ada KMB penginderaan. Enggak ada. Nggak ada. Perawatan medikal bedah dapat kan? Belum, Bu. Itu kan kayaknya semester 3. Semester belum, masa belum? Udah lah kayaknya. Belum. Oke, nah itu telinga. Kemudian mata. Mata kita lihat pasiennya ini matanya simetris enggak? Sama enggak? Jangan dia juga. Ya iya, kan ada ya kayak gitu. Iya, Bu. Iya ada. Ya kan? Terus kemudian kita lihat yang putih-putih ini apa nih? Apa namanya? Ayo, yang warna putih itu apa? Kornea yang hitam ya, Bu? Iya, yang putih. Pupil. Pupil itu yang kecil. Tengahnya lagi. Yang putih apa? Seklera. Lagi seklera. Seklera. Ya. Pokoknya seklera. Sekleranya bagaimana? Seperti ini atau kuningnya? Kalau orang ada peningkatan bilirubin, misal pada pasien hepatitis, pada pasien batuk empedu, kanker pada hati, ya biasanya ada peningkatan bilirubin. Kalau kita tahu bilirubin itu adanya di empedu kan, ya kan? Pasien-pasien dengan batuk empedu itu kalau dia kelebihan ada peningkatan kadar bilirubin yang terlihat selain di perifer itu adalah ujung ya, jari juga di mata. Jadi agak kekuningan pekat gitu ya. Itu ada nggak di situ? Ini enggak. Putih. Tadi kayaknya kayak ada syarat-syarat itu. Bukan, itu memang dia ada sistem saraf yang ada di sini. Semua juga kayak gitu ada. Agak ono ya medeni itu. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian pasien suruh lihat. Bagus dia ya, pergerakan bola matanya. Ya kan? Nah, sudah setelah itu pasien suruh melihat ke atas. Coba Bu, lihat ke atas. Ini dulu. Yang bawah ini namanya apa? Apa namanya? Konjungtiva. Nah, warnanya bagaimana? Ditulis konjungtivanya bagaimana? Pucat, merah, kan gitu ya. Jadi itu ditulis. Makanya pemeriksaan fisik ini adalah bagaimana cara kita melakukan pengkajian dan dokumentasi. Apa yang ditemukan di sini ditulis semua, ya, konjungtivanya. Kemudian Anda tahu pupil itu yang kecil, yang tengah. Nah, sayangnya ini mati. Kalau tidak mati, itu pasti akan kelihatan. Jadi kita lihat dari sini. Nyalakannya dari sini sayang. Samping berarti. Samping ya. Kemudian di depan. Kalau ini betul pupil itu kalau kena cahaya bagaimana? Mengecil. Mengecil. Kayak kadang orang meninggal dokter itu bawa ini kan, dilihat cek gitu kan, dia mengecil apa melebar? Kalau melebar berarti Udah mati. kan gitu ya. Jadi di sini dari samping sini lagi. Kalau sudah dari sini hidupkan set, sudah tahu pupilnya, balik lagi kita ke atas, kita matikan. Kemudian balik lagi di sini hidupkan set Ke atas. kan, ke atas lagi kita.
Ya, kira-kira besarnya pupil ini saat kita kasih cahaya sama enggak? Emang ada yang nggak sama, Bu? Ada. Kalau pasien stroke, dia yang sebelah tidak berfungsi, ya kan? Ya, itu biasanya tidak simetris antara kanan dan Kiri. ya. Nah, itu perlu dipadu-padankan dua, ya. Oke. Kalau sudah kita pakai Snell lengkap itu, berapa jaraknya? 6 meter. Jadi di sini nanti di pojok sana ditempel, itu namanya Snell lengkap, ya. Kemudian pasien diminta untuk menutup salah satu matanya. Kemudian kita tunjuk huruf itu dari yang atas ke Bawah. bawah. Kira-kira dia sampai mana? Ya, tunjuk ini huruf apa, Bu? Ini huruf apa, Bu? Gitu ya. Tuh, ada juga yang atas aja udah nggak kelihatan itu ada. Jadi maksud sih Bu sebesar itu ada. Ya, maka kita bisa menggunakan tangan, lambean kanan. Nanti di penginderaan dijelaskan untuk pengkajian semuanya sama Pak Sutrisno. Ya, itu namanya semuanya untuk mengetes penglihatan. Jadi nanti setelah mata kanan ganti mata kiri sama, ya. Nanti kalau Anda sudah belajar neurologis, nanti juga ada pemeriksaan sensorik dan motorik, nanti sampai rangsang halus di sini. Dia merasakan enggak, tapi ini hanya untuk pasien-pasien neurologis ya, seperti stroke seperti itu ya. Nanti ada lagi pemeriksaan seperti itu. Nanti lebih detail dijelaskan di setiap bidang. Jadi ada nanti kayak sarafan, penginderaan, endokrin dan segala macam, nanti ditanyakan lebih detail di sana. Oke? Sudah? Kalau sudah dari kepala, telinga, mata, hidung. Dari hidung ini pun Anda lihat hidungnya simetris enggak? Sama enggak? Kita nggak tahu ya. Iya. Yo apa dijotos kancane repot gitu kan ya. Ya bisa saja ya. Nah, seperti ini. Kalau perlu, kalau kita tadi riwayat kesehatan masuk itu habis dipukul temennya hidungnya. Kalau kita lakukan proses amin ya. Nah, ini Bu ya. Jangan-jangan ini tulangnya ada yang patah. Krepitasi ini akan terasa krek gitu. Kalau memang itu dia, dan biasanya juga ada perdarahan di hidung ya, ada enggak ya. Kemudian kalau sudah ini namanya spekulum ya. Jadi ini dimasukkan di sini segini ya, masuk semua ping, maaf ya Bu, dimasukkan ini juga gitu, lalu kita sempel bersih atau kotor? Tuh, bersih atau enggak. Nah, di situ ada enggak polip itu yang membesar ya, ada pembesaran polip atau tidak, dimasukkan lagi yang sini ya. Jadi masukkannya masih seperti ini. Kalau sudah masuk selebar hidungnya, jangan dipaksakan ya. Dilihat pakai center, kalau nggak dilihat pakai center nggak bisa. Kalau perlu pasiennya agak gini ya, suruh lengan gitu ya. Oke, tahu ini spekulum hidung ya, jangan sampai salah. Korek malah spekulum lidah. Tapi yang telinga kelupaan saya, ini nggak pakai, ini yang telinga saya. Tadi pas saya suruh duduk langsung mata ya kita ya. Sebenarnya enggak rine ya, tadi rine dulu kan, ribet. Habis rine riber kita nih dimasukkan nih, telinganya ini dimasukkan ini, kemudian ini dilihat Center ya, dilihat di situ, ini masuk ke sana ya berarti ya, set gitu masuk. Nah ini nanti dilihat di situ ada serumannya, kotorannya, ada kotoran enggak?
kemudian kotorannya warnanya apa, coklat, putih, atau ya Kuning. kuning ya, pokoknya gitulah ya. Apa yang ada di situ dituliskan semua. Karena dulu saya praktek di Poli THT, ada ibu-ibu datang, ibu ini cantik orangnya, sama suaminya datang mengatakan keluhannya dia mengalami penurunan pendengaran. Orangnya bersih, cantik. Setelah dilihat ternyata di situ banyak kotoran telinganya sebesar ini. Betul, sebesar ini, besar. Jadi di section ya, ditetes, kasih obat tetes, kemudian disedot. Ternyata besar. Dia mengatakan, kenapa telinga saya itu banyak kotoran, padahal saya sering membersihkan. Yang membersihkan siapa Bu? Saya, katanya. Pakai apa? Pakai cotton bud. Itu cotton bud? Iya. Ya kan? Ternyata membersihkan telinga alangkah lebih baiknya itu minta tolong orang kalau memang mau membersihkan telinga. Jadi cotton bud itu ini anggap aja telinga ya. Ini cotton bud. Cotton budnya kecil kan gitu ya, ini telinga. Serumen itu sebenarnya kan sifatnya dia basah. Mulut kita lihat dulu bibirnya. Katanya kita melihat dulu ya. Bibirnya lihat. Sianosis atau tidak sianosis itu adalah warna kebiruan yang terjadi karena kekurangan oksigen. Pucat atau tidak gitu ya. Nah, itu dilihat dulu. Tapi jangan lupa nanti pasien pakai lipstik ungu apa enggak gitu ya. Ungu nanti jangan Anda tuliskan bibir ungu gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, lembab atau kering. Ya. Kemudian setelah dilihat seperti ini, baru seperti ini sudah dilihat dulu ya. Sudah dilihat apa yang ada di situ, tulis. Kering, pecah-pecah. Ya, seperti itu misal aja, ada yang pecah-pecah gitu ya. Tulis di situ semua. Warnanya pucat, tulis pokoknya semua. Hah? Seadanya yang dilihat. Ya. Karena nanti akan mempengaruhi pemeriksaan yang lain. Makanya kadang itu dosen kalau besok Anda buat askep perawatan itu pengajian sama pasien, kadang dosen ada yang tanya gini, bener ini warnanya seperti ini. Misal saja seperti tadi pas saya teman-teman. Ada mengatakan bibirnya lembab, warnanya merah merona, ternyata nggak lipstik gitu ya. Ternyata setelah dicek nandinya lemah, ya kan? Tekanan darahnya ternyata kurang. Kok ternyata Anda tuliskan bibirnya lembab, warnanya merah merona gitu kan? Nggak sesuai gitu maksudnya. Makanya kadang dosen tanya, betul ini warnanya merah merona, dia bibirnya lembab gitu ya. Ayo. Jadi dosen akan diagnosis ngene ngopo gitu. Bukan gitu, karena antara pemeriksaan satu dengan yang lainnya tentunya akan berhubungan. Nggak mungkin kan seperti yang tadi. Tidak ada apa-apa ternyata sklerannya warnanya kuning. Setelah diperiksa di hatinya nggak ada masalah, kan nggak mungkin. Kok meneh sklerannya harus dicek kuning kan nggak mungkin kan gitu kan. Nah, pasti ada penyebabnya sehingga menunjukkan adanya tersebut. Seperti tadi ada penurunan pendengaran, ternyata di situ ada serumen, gitu. Oh ternyata bersih nggak ada serumennya. Oh ternyata pas di tes Rina dia nggak dengar, kan itu saling berhubungan satu sama lain ya. Ya seperti itu sama. Yang mulut juga itu. Setelah bibir kita lihat giginya. Pasiennya suruh membuka mulut. Nah, pakailah namanya spatel lidah atau tang spatel. Pasiennya disuruh membuka mulut. Ini harusnya dikasih kasa sayang. Ya, kasih kasa. Ben gigi kira natap iki. Kalau sekarang pakainya kayak yang sekali pakai buang itu seperti gagang es krim itu loh. Yeah. Ya kan? Itu kan sekali pakai nanti langsung dibuang ya. Jadi nggak usah disteril. Kalau enggak ya seperti ini ya. Jadi pasiennya suruh membuka mulut, kita tekan ke bawah. Ya, oke. Ditekan kemudian disenterin, gitu ya. Dilihat set giginya yang bawah bagaimana, atas bagaimana ya, ada yang berlubang enggak,
yang mana yang berlubang. Misal aja geraham kanan bawah nomor 2 dari belakang, tulis. Bu ompong Bu, ya tulis lah ompong gitu kan, ompong semua. Atau dia pakai gigi palsu, ya ditulis pasien menggunakan gigi palsu. Oke, dari sini. Oke. Kemudian saat ditekan lidahnya, kita lihat lidahnya kotor tidak. Lidah kotor itu gimana? Banyak makanannya? Bukan, putih ya, warnanya putih tebel kah atau putih pinggirnya merah, itu nanti ada penyakit. Misal contoh penyakit tipes itu kan, tipoid itu yang diserang adalah sistem pencernaan, usus halus ya, usus kecil ya. Kalau itu ada bakteri yang masuk ke sana, maka dia akan nampak di lidahnya, pinggirnya warnanya merah, tengahnya warnanya putih ya. Terus dilihat lagi, suruh jadi saat kita buka mulutnya ini, sekali pandang itu kita harus sudah bisa melihat semuanya. Selain itu juga kita melihat tonsilnya kanan kirinya mengalami pembesaran tidak ya. Tonsilnya di kanan kiri nih ada pembesaran enggak? Nah, seperti bapak saya dulu sebelum terdiagnosa kanker kelenjar getah bening, yang kelihatan itu adalah tonsilnya membesar. Jadi tonsilnya tuh membesar sampai mau ke area tengah. Setelah saya lihat ini tonsil kok nggak seperti biasanya, saya mengatakan karena besarnya itu dia besar gitu ya, besar. Ternyata di sini ada titik-titik putih seperti orang sariawan itu ya, titik-titik putih. Saya mengatakan ini nggak biasa ini Pak, periksa aja ini, saya bilang gitu kan. Setelah periksa di THT, di biopsi, ternyata memang ada keganasan di situ. Awal diagnosanya adalah kanker tonsil, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya dia akhirnya terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Cuman pembesarannya di tonsil, karena kelenjar getah bening itu pembesarannya bisa macam-macam. Karena kelenjar getah bening itu ada yang di sini, di ketiak ya, macam-macam. Itu tergantung di mana dia membesar. Nah, kebetulan itu membesarnya adalah di tonsilnya, jadi besar. Akhirnya dilakukan operasi dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan sehat ya. Itu sekali kita tekan, pasiennya suruh membuka mata, membuka mulut, maka itu akan kita lihat semuanya ya. Ada karies enggak, karang giginya kotor enggak ya. Itu sekali suruh buka, kita senter sana, enggak usah lama-lama suruh mangat terus kan, kasihan ya. Sebentar tapi kita sudah bisa melihat keseluruhan termasuk tonsil. Kalau amandel itu juga pembentukan tonsilnya? Amandel itu kan orang Jawa. Kalau orang kesehatan mengatakan itu tonsil ya, tonsilitis ya. Kalau orang Jawa mengatakan amandel gitu kan ya, podoe lah ya, artinya podo. Tapi kalau nanti di rumah sakit kamu mengatakan amandel, itu kan orang cantik gitu loh ya, tonsil lah ya. Amandel gede gitu kan, karena orang cantik gitu ya. Makanya istilah kecil-kecil itu harusnya Anda pelajari dari sekarang gitu loh ya. Jangan buang. Nah, itu kan konjungtivitis itu peradangan pada konjungtiva ya, konjungtiva yang merah yang bawah itu konjungtivitis, akhirnya sampai ke skleranya kelihatan merah. Sebenarnya yang merah itu kan sebenarnya awalnya adalah di bagian konjungtiva kan gitu ya, tapi karena dia meradang makanya sampai skleranya warnanya katanya itu disebut konjungtivitis pakai is itu. Nah artinya adalah peradang ya. Oke. Tonsilitis berarti tonsilnya meradang, membengkak ya. Oke, kalau sudah kita pemeriksaan mulutnya sudah, ini ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu letaknya di sini. Kalau memang ada pembesaran kelenjar tiroid, maka ini pasiennya kita pegang lehernya seperti ini,
jangan dicekik, dipegang aja. Kemudian akan ditekan dikit, pasiennya suruh menolak. Kalau dia ada pembesaran kelenjar tiroid, itu akan terasa di situ ada kayak ada benjolan yang gitu. Bukan seperti ada orang nelen aja, tidak. Karena di situ biasanya ada kelenjar tiroid di kanan kiri. Anatominya, ya. Nah di situ nanti ada. Tapi kalau tidak, itu tidak akan. Nah, asalnya juga normal. Ya, itu adalah pemeriksaan di leher. Ingat, di leher ini, nah ini kan pasiennya kan tidak ada masalah di jantung. Kalau ada ini nanti akan ada seperti kalau orang tua, pernah Anda melihat orang tua ada kayak pembuluh darah di sini, terus dia kelihatan jenut. Anda yang pernah lihat kayak gitu? Pernah. Nah, itu namanya jugularis, vena jugularis. Kok vena kok berdenyut? Kan gitu toh? Seharusnya vena itu berdenyut enggak sih? Enggak. Pembuluh darah vena itu tidak berdenyut. Yang berdenyut adalah pembuluh darah arteri. Ayo ini belajar loh, ini awal loh. Pembuluh darah arteri adalah membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena adalah membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Oleh sebab itu vena itu sebenarnya tidak berdenyut. Yang berdenyut adalah arteri. Kenapa? Dia berdenyut karena adanya reaksi memompa jantung. Karena dia membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Maka dia berdenyut. Kenapa vena jugularis itu kok kelihatan berdenyut? Karena vena jugularis itu membawa darah dari tubuh ke jantung. Ya, seperti ini ya. Ini anggap aja jantung. Ya. Jantung ini kan berdenyut seperti ini. Kalau orang mengalami gangguan, maka darah ini tidak langsung bisa masuk ke jantung dengan baik. Tetapi dia ada arus balik. Gitu loh. Dia namanya reflux balik. Jadi darah itu harusnya kan dari pembuluh ini masuk ke jantung, dari atrium dipompakan ke ventricle, kan gitu. Ada bayangan nggak ya? Anda sudah masuk itu nggak? Sudah lah seharusnya. Sudah kan? Karena ini tadi atrium harusnya memompakan dari vena jugularis ini ke ventricle, ya kan? Karena ada gangguan, misal ada masalah di ventricle-nya, atrium ini memompakan ventricle, tapi darah itu tidak bisa masuk 100% ke sana. Maka dia akan balik ke sini, ke vena jugularis. Maka di sini akan kelihatan ada denyutan. Bagaimana cara memeriksanya? Pasiennya tidur lagi. Pasiennya tidur, ini pasiennya naik 15 derajat. Oke? Jadi posisinya dinaikkan 15 derajat. Jadi tidak tidur terlentang, agak naik gini. Oke? Nah, pasiennya suruh noleh ke sana. Ya. Di sini kalau yang punya penyakit jantung itu akan kelihatan noleh gini terus tuk 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 gitu. Ya. Di sini akan kelihatan tuk 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 tuk, dia naik. Terus bagaimana Bu cara memeriksa kita? Ini ada dua penggaris. Ya. Ada dua penggaris. Di sini nanti yang satu kita posisikan di sini, bagian tertinggi di sini. Ini maaf bukannya tidak sopan ya, tapi pemeriksaannya seperti itu. Ya. Kemudian yang ini, nah ini kita taruh di sini. Ya. Aduh, bunyi. Sebenarnya ini nanti kita posisikan dia siku. Ini yang kecil yang mana yang nggak ada, tulisannya gede-gede semua. Ya nggak ada angka kecilnya ini loh. Harusnya ada angka sentinya ya. Jadi ini
Jadi yang satu ini di dada, yang satu ini adalah di bagian leher. Nah, seperti ini. Posisinya harusnya siku gini, siku ya, siku gini ya. Jadi gini. Ini yang ke leher, ini yang ke bagian tertinggi. Dada, tahu sternum ini? Tahu garis tengah? Nah, itu bagian yang tertinggi. Oke. Nah, itu dilakukan seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini jadi pasien kepengen lihat juga. Ya, kalau seperti ini, nanti kan ini diginiin, ditahan dulu. Ini nggak kelihatan dia, tapi kalau ini biasanya kelihatan. Jadi ini ada pembuluh darah yang naik ke sini. Nah, mungkin nanti bisa bapaknya yang di rumah, ibunya yang di rumah gitu ya, suruh terlentang, suruh nolehnya ini. Itu biasanya lebih kelihatan kalau orang yang sudah usianya sudah 30-an ke atas, itu biasanya sudah seperti ini. Nanti ini cuman nggak begitu kelihatan ya. Ada seperti garis ini nih. Tuh dia benar. Tuk. Iya kan? Cuman nggak kelihatan banget ya. Nanti ditekan. Nah, kenapa dibendung? Nah, kita mau melihat titik tertingginya. Dibendung dulu sebentar. Kemudian kita lepas. Tet. Biasanya dia akan tet, set gitu. Ya, kalau sudah itu kita naikkan titik tertingginya. Berapa senti? Jadi dari sini gini. Misal ya, permisi ya Mbak ya. Sini misal ini terendahnya segini ya. Kemudian kita naikkan sampai segini misal. Oh, berapa senti? Dan di sini nanti akan kelihatan yang awalnya 1 senti naik menjadi 5 senti ya. Misal aja gitu. Jadi ngitungnya kita adalah 1 senti menjadi 5 senti itu berapa? 4 senti. Tapi peningkatan vena jugularis itu 3 sampai 5 cm masih dikatakan normal. Nanti kalau lebih dari 5 cm baru dikatakan bisa saja saat kita memposisikan seperti ini enggak di angka 1. Bisa aja kalau posisinya pasiennya seperti itu di angka 3. Boleh aja, nggak apa-apa. Itu kan nggak patokan angka 1 ataupun angka 3. Angka 3 misal. Oh, ternyata naik jadi angka 8 misalnya itu berarti kita ini adalah 5 cm kan? 5 cm. Itu normal enggak? Normal. Masih normal. Kalau naik lagi di angka 9 maka jadi 6. Paham ya kira-kira dari situ? Paham ya? Jadi posisi pasien ini dinaikkan 15 derajat. Jadi dia agak seperti ini. Jadi tidak tidur terlentang, tapi agak naik. Karena nanti biar posisi vena jugularis ini sejajar dengan jantung. Kan tubuh kita modelnya gini kan, agak gini kan, ya. Jadi nano dinaikkan 15 derajat harapannya sejajar dengan jantung. Oke. Jadi nanti kalau saat memposisikan seperti ini, titik terendah boleh di angka 2, angka 5 misal, enggak masalah. Yang kita hitung bukan angka 5-nya ini ya. Tapi nanti naikkan ya. Oke. Kira-kira dari sini paham? Paham ya. Oke. Itu adalah untuk mengkaji vena jugularis. Itu namanya vena jugularis ya. Terus kemudian memeriksa paru-paru. Paru-paru itu letaknya di kanan dan kiri. Ya. Di lapang dada, kanan dan kiri. Oke. Jadi yang diperiksa itu ya semua kanan dan kiri. Nggak boleh paru-paru itu hanya kanan aja ataupun kiri saja. Oke. Kalau di paru-paru kita pemeriksaannya adalah inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi. Inspeksi yang dilihat apa? Peranjakan dadanya simetris atau tidak.
kanan dan kirinya. Biarin aja sambil dilihat gitu ya. Simetris enggak? Ini sebenarnya lebih afdol kalau ini dibuka, bajunya dibuka. Makanya besok kalau prasat itu mau buat video lebih baik sih menggunakan anak kecil cowok gitu ya, jadi lebih enak ya pakai anak kecil cowok ya. Kemudian dibuka bajunya, dilihat peranjakannya simetris atau tidak. Dan nanti akan kelihatan banget kalau kita melakukan auskultasi maupun palpasi maupun perkusi kalau itu cowok. Kalau kayak gini saya mau perkusi susah Bu, tapi pasien kan macam-macam Bu, boleh iya kan kondisinya berbeda. Ini pasien temenmu ini kondisinya sehat kan gitu ya, mau saya buka yo nggak sopan kan gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi inspeksi dilihat semua simetris atau tidak, peranjakannya bagaimana, kemudian ada lebam tidak, warna biru-biru jejas namanya ya, warna biru-biru itu ada enggak gitu ya. Nah, itu yang kita tuliskan. Bu, emang pernah ada paru-parunya satu tertinggal satu enggak? Iya, kalau memang pasiennya itu misal ada benturan di sana ya, kecelakaan misal ada benturan di dada sebelah salah satu gitu ya, di kiri misal kan, maka dia akan tertinggal ya, seperti itu. Atau misal tulang iga, tahu tulang iga yang seperti ini ya, kosta atau tulang iga, oh ternyata di sana patah gitu tulang iganya misal saja, itu pun ada yang tertinggal ya. Jadi itu dilihat betul. Jadi ada berapa pasang tulang iga atau kosta? Pasangnya. Ada berapa pasang tulang iga atau kosta kita? 12. 12 terdiri dari apa saja? Ini yang tadi seperti Ayo. Sudah kan? Oh, sudah. Berarti enak kalau sudah itu sudah diajarkan, berarti enak. Berarti baca lagi karena ini hubungannya dengan itu. Karena nanti saya akan menyebutkan interkosta. Interkosta itu apa? Tulang iga atau kosta. Kalau interkosta, antar kosta, sela-selanya. Nah, kosta kan gini nih, ya kan? Ya ini selanya, ini namanya interkosta. Sela-sela kosta atau sela-sela iga, oke? Oke ya. Oke. Ingat, di atas ini bukan kosta. Di atas ini loh. Apa itu namanya? Oh, nah. Ini loh tulang yang kayak gini loh. Ini loh, apa ini namanya? Katanya sudah. Apa? Ayo. Iya kan, kalau kita menghitung kosta pertama bukan dari sini. Apa ini namanya? Soalnya nanti interkosta pertama bukan di sini letaknya. Bukan di sini nih, bukan. Ayo. Sudah ini tapi? Sudah kayak anatomi itu Bu, skeletal. Iya, betul, anatomi itu. Apa itu namanya tuh? Ada clavicula, scapula, gitu kan? Nah, apalah itu ya, baca itu. Ya. Habis inspeksi apa? Habis infeksi palpasi. Palpasi. Palpasi itu di apa? Kabel. Diraba. Jadi diraba. Kalau meraba itu dari
kanan kiri sama, diraba semua sampai ke bawah. Ya, pasiennya mengeluhkan nyeri, ada krepitasi ya kan, krepitasi belum banyak gitu tadi ya. Kemudian selain itu pasiennya di sini kalau di pernapasan bedanya adalah di sini pasiennya suruh menyebutkan angka 77. Sebutkan Pak. Lagi. Nah, ini adalah untuk mengetahui adanya getaran yang ditimbulkan oleh paru. Coba kalau Anda sendirilah. 77 semua. Getarannya jangan satu pak ini kanan kiri. 77 getarannya sama nggak antara yang kanan dan kiri. Begitu juga nanti dari punggung. Saya suruh duduk bisa. Karena paru-paru itu bisa paru-paru bagian depan dan ada paru-paru bagian belakang ya. Kemudian saya suruh menyebutkan lagi. Oke. Itu adalah palpasi. Pasien suruh menyebutkan angka 77. Intinya adalah angka yang bisa membuat paru-parunya bergetar, dan itu tidak satu tempat sayang, karena tadi saya mengatakan paru-paru itu letaknya adalah di penampang dan dada. Jadi dari atas ke bawah ya, nanti dari depan dari atas ke bawah semuanya. Oke. Nah, kalau sudah itu namanya vokal fremitus atau taktil fremitus ya. Kalau nanti di dalam paru-paru itu salah satunya itu dia ada tumor, misalnya tumor paru kan ada ya. Dia itu tumor itu bentuknya gimana? Padat kan? Ya, padat ya. Kalau padat, kalau ada getarannya semakin kuat apa semakin lemah? Lemah. Berbeda kalau di situ isinya udara maupun cairan. Makanya ada orang mengatakan tong kosong bunyinya garing. Ya. Kalau dikena getaran, kalau dia kosong isinya udara, dia maka akan lebih bergetar. Ya kan? Gitu kan? Nah, sama paru-paru kita juga seperti itu. Maka kalau misal saja nanti paru-parunya salah satu ada massa, saya mengatakan massa itu bisa tumor, itu namanya massa ya, massa, maka saat di vokal fremitus atau taktil fremitus harusnya itu berbeda antara vokal fremitus paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Oke. Jadi tahu itu pemeriksaan apa sih gitu ya. Jangan ngerti 9977 tapi nggak ngerti maksudnya gitu ya. Oke, paham dari sini? Oh belum, perkusi ya, perkusi sama, perkusi pun sama-sama palpasi tadi vokal fremitus. Kalau dia ada massa biasanya dia bunyinya lebih redup ya. Sama seperti ini, paru-paru itu kan berhimpitan dengan jantung nih sebagian. Jantung itu adalah di sebelah kiri pasien, ya kan? Di interkostal berapa? Interkostal berapa ya? Lupa Bu Tristi. Jantung di interkostal berapa? Sampai ke berapa? Bagian kiri. Sudah lah ya. Katanya anatomi sudah. Yang kayak materi jantung itu udah Ibu. Sudah kan? Sudah. Ya, berarti udah tahu anatominya kan? Di interkostal berapa? Jadi gini maksud saya, jangan melupakan yang kemarin.
itu tetap kita berhubungan di sini, gitu loh. Kalau pelajaran ini kita dari tingkat 1 sampai nanti akhir saling berhubungan terus. Kayak gitu. Jadi enggak semester 1 selesai sudah. Enggak, bukan seperti itu. Jadi sama, nanti masang EKG kita juga harus tahu anatominya jantung. Masang alatnya itu di interkosta berapa aja gitu loh. Sama. Di interkosta berapa saya? Mosok 7 orang enggak ada yang ingat. Gimana inget Bu, saya aja baca enggak gitu. Kalau daring kan kalau nggak dibaca mahasiswanya ya nggak kebaca gitu. Nah kalau di paru-paru nih, maka di setiap interkosta, jadi jarinya ini, jari kita masuknya bukan di tulang iga kayak gini. Jadi ini misal iga atau kosta, ya kan? Kan gini nih. Ini anggap aja ini iga pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Jadi letaknya ini anggap aja dari kita, maka letaknya adalah di sela-selanya kita. Oke? Jadi ngetopnya itu di sela-selanya saya. Bukan nanti ini yang ada iganya kita taruh jari kita di sini ini. Bukan. Nanti nggak berbunyi. Jadi ini kalau ini harus ke sela, maka ini harus dicari dulu yang bukan yang ada tulangnya, yang antar tulang ya, antar kosta. Jadi ini ditaruhnya di situ. Jadi makanya ini harus diraba dulu ya, diraba dulu. Yang kita kasih jari kita adalah yang interkosta. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini di sela-sela ya, ini yang kita ketuk ini. Daerah kukunya nanti akan berbunyi. Tetapi kalau yang diketuk ada, ini harusnya memang, apalagi ini kayaknya tebel ya dia, harusnya ini dibuka ya. Ingat dibuka pasiennya ya, dibuka dadanya, karena ini akan memengaruhi dari bunyinya sendiri. Sama auskultasi nanti juga memengaruhi bunyi. Oleh sebab itu harusnya ini pasiennya ini nggak pakai baju yang tebal, dibuka ya. Pemeriksaan jantung, paru dan abdomen itu pasiennya dibuka aja. Oke? Jadi ini interkosta baru diketuk. Oke? Kemudian dibandingkan dengan yang sebelahnya. Oke? Turun lagi di interkosta kedua, ketuk lagi sampai ke interkosta ke-5. Terakhir. Bu, ada 12. Iya, makanya saya suruh nyebutkan. Yang di sini apa namanya, berapa pasang, ini berapa pasang, kan saya suruh nyebutkan. Ya kan tadi? Nah, nanti harus bisa menyebutkan itu, ya. Torakalis, macam-macam itu ya. Nanti disebutkan, ya. Itu nanti diketuk, ketuk semua, bandingkan antara kanan dan kiri ini, dibandingkan bunyinya bagaimana, ya, bunyinya bagaimana. Kalau kita tahu paru-paru itu kan dia berongga, ya, paru-paru itu adalah organ yang berongga, makanya di situ isinya kan bronkus itu ya. Bronchus, bronchiolus, alveolus, ya kan? Alveolus. Isinya juga udara. Hanya di bagian pleura itulah ada namanya cairan, ya. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Makanya kalau ada infeksi di paru-paru, maka produksi cairan di situ akan meningkat. Maka bunyinya pun akan berbeda saat dilakukan auskultasi. Oke? Nah, makanya ini nanti dosen akan tahu antara Anda lakukan auskultasi, perkusi, palpasi ini benar atau enggak, karena hubungannya nanti dengan itu saling berhubung. Nah, diketuk semua, nyaring tidak, normalnya dia kalau pada paru-paru harusnya dia ketukannya bunyinya lebih nyaring, karena saya di awal tadi sudah katakan
Paru-paru itu adalah organ yang bertrombon. Oke. Bu, di interkosta keempat nih atau ketiga nih, di bagian kiri kok agak redup ya? Iya agak redup. Karena apa? Di sana ada namanya jantung. Oke? Ada jantung, makanya nanti saat pemeriksaan jantung ada tuh. Makanya bisa ketahuan nih saat perfusi jantung itu harusnya sampai interkosta kelima. Tetapi kok redup sampai interkosta keenam, maka ada pembesaran jantung. Oke. Ini bisa ya, bisa lah. Ya. Makanya ini pentingnya anatomi fisiologi. Kalau Anda tidak tahu anatomi fisiologi, maka Anda nggak tahu. Anggap ketak-ketuk. Ini biasa wae, gitu kan ya? Biasa wae, ki opo? Ngecek opo sih kok ketone biasa wae. Bunyinya ya ngono, nggak tahu artinya. Ya. Tetapi kalau misal Anda tahu, oh betul, di kiri ini interkosta keempat dia agak redup dibandingkan di kanan. Iya, kalau di kanan nggak ada jantung, kalau di kiri ada jantung. Oke. Nah. Tapi kalau Anda tahu, oh jantung itu sampai interkosta kelima kiri, oh ternyata sampai interkosta keenam masih redup nih. Kita belajar ada pembesaran jantung. Tahu ya? Begitu juga saat auskultasi pada paru-paru. Dicek dulu, ya, masukkan telinga. Dicek dulu, kedengaran atau tidak. Kalau tidak ini bisa nggak saya? Ini bisa di sini, ya. Nah. Ya, bisa ini lihat. Ya, ini baru nanti diperiksa di interkosta tadi. Pasiennya suruh, kalau kita paru-paru maka pasiennya suruh tarik nafas. Ibu tarik nafas, Bu. Hembuskan. Yang didengarkan apa nanti saat tarik nafas? Yang didengarkan apa? Kemudian tarik nafas, Bu. Hembuskan. Ini terus semua sampai semua 8 paru. Oke, didengarkan semua. Bunyi nafas itu ada vesikuler. Itu normalnya adalah vesikuler ya. Inspeksi menghirup dan mengeluarkan nafasnya itu bunyinya tidak ada bunyi nyip maupun ngorok. Nyip bunyi seperti orang mengi, itu namanya wheezing. Wheezing itu adalah terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Maka iring-iring, nah wheezing itu seperti peluit. Peluit itu pasti ada bagian yang kecil. Trompet itu kan ada bagian kecil juga ya, peluit ada yang bagian kecil. Coba kalau bolongnya podo antara depan sama belakang, bunyi enggak? Sebel rambutnya perawan bunyi, ya kan? Maka dibuatlah yang ada yang kecil, ya kan? Maka dia akan menimbulkan bunyi. Sama di saluran pernapasan juga sama. Kalau dia lancar, nggak ada penyempitan, maka dia juga bunyinya nggak akan menimbulkan bunyi ini, gitu ya, nggak ada. Soalnya orang bunyi itu atau asma, ya orang Jawa bilangnya bunyi, ya, itu asma. Maka dia saat menghirup nafas, saat mengeluarkan kadang bunyinya, gitu kan, lagi, ya itu namanya wheezing. Kalau roni itu disebabkan karena adanya cairan. Anda punya tadi teman minum es teh kan? Itu kan dalamnya cairan tuh. Anggap aja bronkus itu adalah pipetnya, sedotan, ya. Maka saat didot dia nggak bunyi kan? Kemudian dia dihembuskan, ditiup.
ini bunyinya Bang. Ya kan gitu ya, sama. Kalau dia itu paru-paru itu isinya cairan, maka saat disuruh kita periksa tarik nafas tuh, hembuskan, bunyinya krok, krok, gitu ya. Itu adalah terjadi karena adanya cairan. Ya. Bu, kalau misal dia tarik nafas bunyinya terus nanti bunyinya krok gitu, ya berarti ada mesin dan ada kronik, ya. Karena biasanya gini, orang yang punya asma bronkial itu kan dia bisa awalnya itu karena alergi. Kebanyakan orang asma itu karena alergi, ya kan. Tapi karena dia sudah lama, karena asmanya sudah lama gitu ya, akhirnya sudah mengalami adanya peradangan paru-parunya, sehingga menimbulkan adanya penumpukan cairan di sana. Maka bunyinya bisa aja seperti itu juga bisa gitu. Dan itu nanti akan Anda tuliskan adalah gimana yang bunyi, paru-paru kanan atas, paru-paru kanan bawah, atau paru-paru kiri atas, atau paru-paru kiri bawah. Makanya benar. Karena kita tahu paru-paru itu dibagi menjadi kanan 3 lobus, kiri 2 lobus. Sudah sampai sini? Sudah belum? Sudah. Enak lah ngajar diri itu, sudah terus kan? Berarti sudah tahu. Paru-paru itu ada dibagi paru-paru kanan 3, paru-paru kiri 2 lobus. Maka harus diperiksa. Oke? Oke. Itu yang paru-paru. Oke. Kemudian ganti ke jantung. Jantung pun sama dilihat, tapi yang dilihat adalah ictus cordis. Apa ictus cordis? Ictus cordis itu adalah bagian terujung paru-paru. Karena kita tahu, paru-paru jantung. Jantung itu kan ada atrium, ada ventricle. Ya. Atrium mengumpulkan darah dari atrium ke ventricle, kan gitu kan? Kan gini. Sep, 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 sep. Ini kan jantung kan seperti itu ya. Kalau ada belah jantung ayam, gampang jantung ayam yang kita sering makan gitu ya. Jantung ayam dibelah, ces. Sama lah hampir sama jantungnya manusia gitu ya. Cek. Maka nanti ada kayak kamar-kamar yang lubang-lubang yang biasanya isinya darah. Kalau jantung ayam itu masih segar, belum dimasak itu ada darahnya di situ. Itu adalah atrium, ventricle, ya. Kemudian nanti Anda akan melihat ada yang agak tebal di bagian ventricle, yang bagian bawah. Kemudian ada ujungnya. Jantung itu kan modelnya gini ya, agak gini ya, menceng gini ya. Ya. Nah, di sini dia agak tebal. Ya gitu kan? Tebal. Kenapa dia tebal? Ototnya tebal karena dia mempunyai tugas yang sangat berat untuk mengumpulkan darah ke seluruh tubuh. Makanya otot kita itu bisa terbentuk kalau ada stressing. Maka orang yang binaraga itu dia tetap amat berbel gitu kan? Kenapa? Ada stressing di situ. Maka otot ini bisa terbentuk. Sama-sama makanya banyak kalau nggak ada stressingnya, ototnya tidak akan terbentuk sama dengan otot jantung. Maka bagian yang ventricle bawah itu dia pun agak lebih tebal karena dia mempunyai tugas memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Berbeda dengan atrium, dia mumpahnya hanya sampai ventricle aja. Tapi kalau ventricle dia harus memompa lebih kuat ke seluruh tubuh. Oke? Maka di situ akan tampak adanya depakan. Jemput. Kalau orangnya kurus seperti mbaknya ini, Mbak Sopo ini Dila. Mbak Dila, kemungkinan kalau saat saya suruh dia tidur seperti ini, kemungkinan ictus cordisnya akan kelihatan. Di mana? Nah, ictus cordis kelihatan di mana? Maka nanti harus Anda tahu interkostalnya itu dia sampai di mana.
ada tapak itu di mana? Di interkosta keberapa? Normalnya adalah di interkosta ke 5, ya kan? Normalnya. Tetapi ada juga yang enggak di sana. Makanya itu nanti saat pemeriksaan fisik Anda sebutkan ictus cordis tampak di interkosta keberapa? Ke-4, ke-5, ke-6, keberapa? Terserah, ya. Itu namanya ictus cordis. Jadi yang dilihat itu, kalau misal pasiennya gemuk nggak kelihatan ya ditulis tidak tampak ictus cordis, nggak apa-apa, ya dituliskan gitu. Kemudian palpasi, diraba, nek wis tampak diraba, ya. Biasanya dari PX ini processus sigmoidius, ujungnya sternum itu, tahu kan? Dada itu kan kalau Anda belajar apa tadi muskuloskeletal ya, tulang itu ada yang tengah ini kan, terus ujungnya lancip di dada ini loh tengah, ada ujungnya lancip, di situ. Ada mestinya ya, di sinilah ya biasanya di ulu hati katanya bilangnya ya. PX itu namanya, processus sigmoidius. Biasanya sih letaknya memang 3 jari lah, ya 3 jari di sana, ya. Tapi Anda bisa mengatakan berapa senti letak ictus cordis tadi, ya. Kalau tidak ada Bu, tadi kan tidak tampak ictus cordis, ya diraba, wong ini pemeriksaannya palpasi kan gitu kan, dicari mana letak ada denyutannya di mana. Kalau sudah ketemu, Anda tuliskan dari PX ini berapa senti. Oke. Kemudian ini kedalaman, lebarnya berapa senti. Jadi denyutan itu, terabanya itu anggap aja kalau satu jari ini kan 1 senti ya. Lebar ini loh, anggap 1 senti kan. Adalah 1 senti, 1 senti segini, 1 senti, ya kan. Jadi anggap aja ini jari kita. Dia denyutannya itu Anda terasanya sampai berapa jari Anda. Kalau 1 berarti Anda tuliskan lebar denyutannya adalah 1 cm. Kalau 2 cm ya 2 cm. Terus Anda kedalaman. Ya, jadi ini nanti ditekan seperti ini. Ya. Ya dikira-kira kurang lebihnya. Kan seperti itu. Nah, terabanya di mana? Di interkosta keberapa? Ya. Ke-4, ke-5, ke-6. Seharusnya dia letaknya adalah di mid clavicula. Di midnya. Mid itu adalah artinya tengah, di tengah-tengah. Jadi sejajar mid clavicula. Interkosta ke berapa? Oke? Paham ya? Menuliskannya nanti dokumentasinya. Jadi palpasi misalnya, palpasi. Teraba ictus cordis di interkosta sekian mid clavicula, ya, terletak sekian senti dari PX. Dan PX ini berapa senti ke sana? Oke? Nah, jadi nanti kita mendokumentasikannya seperti itu. Kalau interkosta ke-5 ya ke-5, ke-6 ya ke-6, terserah, monggo. Tergantung dari hasil pemeriksaan dengan pasien. Oke? Oke. Lanjut. Perkusi. Karena kita tahu jantung ini letaknya di kanan itu cuma sedikit. Ya. Di interkosta ketiga, kemudian sampai interkosta kelima bagian kiri. Ya, maka perkusinya ya itu aja, wong ini pemeriksaan jantung. Oh, ini masih redup, turun lagi, masih redup ya turun lagi. Berarti itu buktinya ada pembesaran jantung. Jadi ditulisnya perkusinya redup di interkosta berapa? Sonor maupun hiper. Namanya hiper berarti bunyinya harus nyari, ya. Nah, sonor itu adanya bilangnya biasa. Hiper itu berarti lebih nyari. Oke, kemudian auskultasi.
Auskultasi sama dengan yang tadi, tetapi yang diauskultasi hanya bagian jantung aja. Ini yang didengarkan adalah detakannya. Dek, 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 dek. Dek pertama dan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu reguler atau enggak? Reguler itu adalah teratur. Reguler ataupun irreguler. Oh Bu, ternyata ada bunyi dek 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 dek. Nah, itu berarti ya disebutkan dia irreguler. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sampai ke interkosta keberapa? Sampai ke sini misal, oh Bu, jantungnya dia membesar sampai mau mid aksila, ya nggak apa-apa, didengerin aja. Bu, sampai sini masih denger ya Bu, dek dek dek, ya nggak apa-apa, nanti dituliskan di auskultasi. Terdengar bunyi, ya jantung di interkosta, misal interkosta ke-6 mid aksila, nggak apa-apa dituliskan. Itulah yang ada di pemeriksaan fisik. Jadi tidak boleh Anda tuliskan kata Bu Tristi itu sampai interkosta ke-5, ya tak bolehlah interkosta ke-5 aja nih. Nggak boleh seperti itu ya. Tetapi apa yang ada? Jadi dengerin semua. Pasien tidak usah disuruh tarik napas, ya. Ini kalau di jantung, ya, karena kita suruh mendengarkan bunyi jantungnya aja. Oke. Itu adalah pemeriksaan jantung. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah? Udah sampai jantung aja kita.